Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Imani dengan NIM 2007-3332. Di sini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah kontrol elektronik sepeda motor. Nah, untuk bahasan kali ini yaitu mengenai CDI. Jadi di CDI pada sepeda motor ini ada dua jenis, yaitu ada CDI AC dan CDI DC. CDI AC yaitu alternating current dan DC direct current. Nah, untuk pada sepeda motor yang saya ada di depan saya ini adalah CDI AC. Jadi CDI AC itu kebanyakan CDI-nya itu berbentuk lebih kecil. Nah, ini kecil kan. Kalau CDI DC biasanya lebih besar dari ini. Untuk fisiknya. Jadi CDI itu di sini ada 5 kabel. Jadi ini ada kabel input. Kabel input ini asalnya dari spool. Kalau untuk CDI AC dari spool, dia ada spool khusus, ada satu buah spool yang berbeda bentuknya. Jadi ini dari spool. Kalau untuk yang DC itu dari aki. Kemudian di sebelahnya ini ada kabel kontak. Jadi ketika kabel ini disatukan ke massa, maka CDI ini akan memutuskan arus atau akan mati. Ada yang berwarna hijau ini adalah massa. Nah, kemudian untuk yang biru ini adalah api dari pulser atau sensor ya, sensornya untuk kapan waktu membersihkan bunga api. Nah, jadi ketika api masuk, ini api masuk, dan ini sensor untuk time membersihkan bunga api. Ini ada massa, kemudian keluarlah api ke coil. Ini warna hitam garis kuning adalah api ke coil. Mungkin di sini ada, nah ini ya, sama kan warnanya. Jadi dari CDI tadi masuk ke coil. Dari coil diperbesar apinya, kemudian ke busi. Lanjut mengenai bahasan tentang ACG starter. Jadi ACG starter itu adalah alternating current generator, dimana biasanya pada sistem ACG starter itu sudah dilengkapi dengan sistem idling stop. Karena pada sistem ACG itu sudah mumpuni untuk menggandeng sistem idling stop ini. Jadi sistem ACG starter itu putaran mesin itu dihasilkan dari stator yang diberi arus kemudian akan memutar rotor. Jadi dia tidak menggunakan motor tambahan atau dinamo tambahan, sehingga bunyinya sangat halus seperti ini. Jadi jika kalian menemukan motor-motor yang starternya sudah halus, itu sudah pasti dia menggunakan sistem ACG starter. Nah, untuk sistem idling, kalau dia seperti ini dalam posisi idling, berarti idling stop ini tidak berfungsi. Jadi ketika kita tekan ke selektor atau pilihan idling stop, barulah berfungsi. Ini ada apa? Ketika kita picit berfungsi, lampu hijau itu akan menyala. Idling stop ini akan berfungsi ketika kita sudah melakukan perjalanan beberapa meter. Ketika idling stop mati, ini berarti idling stop aktif, kondisi mesin mati. Jadi kita tinggal menarik gas saja, kita hidup sendiri. Jadi begitulah sistem pada idling stop pada sepeda motor ini. Oke, mantap. Baik, lanjut untuk bahasan kali ini adalah mengenai full pump. Ini full pump ya. Full pump ini berfungsi untuk memompakan bahan bakar ke injektor, sehingga ketika katup injektor terbuka, maka terciptalah kabutan bahan bakar pada intake manifold. Full pump ini ada 4 kabel, yaitu 2 kabel positif negatif rotak,
kemudian dua kabelnya untuk amper bensin atau indikator bensin. Nah, kemudian ada juga konektor selang yang menuju ke injektor. Ini cara bukanya. Gitu. Nah, dari input ini masuk ke rotak, sehingga dinamo tersebut akan memutar dan mengisi bahan bakar pada tangki. Jadi setelah rotak itu ada filter. Jadi yang dihisap rotak itu adalah bahan bakar yang ada di filter, bukan bahan bakar yang ada di dalam tangki langsung, sehingga kotoran-kotoran yang masuk dalam tangki itu tersaring dan tidak menyumbat pada saluran injektor. Baik, untuk bahasan tentang fuel pump segitu saja. Terima kasih. Bahasan kali ini adalah mengenai sensor pada sistem injeksi pada sepeda motor. Baik, langsung saja. Sebelum kita masuk ke bahasan sini, ada beberapa sensor pada sepeda motor Honda Scoopy ini. Yang pertama, kita mulai dari TP sensor. Letaknya di sini ya. Ini TP sensor. TP sensor ini adalah sensor sudut atau sensor derajat bukaan throttle, di mana akan membaca berapa derajat bukaan throttle dan akan mengirim ke ECU yang akan mengkalkulasikan untuk semprotan bahan bakar. Kemudian di sini ada IACV, idle air control valve, yaitu kontrol idle pada sepeda motor ini. Jadi ketika baru hidup, idle itu diperbesar agar sepeda motor ini mudah dihidupkan pada saat kondisi dingin. Kemudian lanjut ke, nah di sebelah kiri ini ada sensor EOT, yaitu engine oil temperature, di mana mengukur suhu oli pada sepeda motor ini. Nah, kemudian di bagian head cylinder bagian sebelah kanan ini ada kelihatan kabelnya aja. Nah, ini kabelnya yang terhubung ke exhaust. Ini adalah sensor oksigen, itu membaca kadar oksigen yang keluar dari exhaust manifold. Kemudian kita ke belakang. Di belakang ini ada VSS, vehicle speed sensor. Vehicle speed sensor ini berfungsi untuk membaca putaran roda, yang berfungsi untuk mengukur kecepatan dan jarak tempuh pada sepeda motor ini. Nah, setelah sensor-sensor tersebut, adapun aktuatornya itu ada injektor dan coil. Injektor berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar dan coil untuk membersihkan bunga api. Maka disitulah dapat terjadinya pembakaran. Nah, dari sensor ini, dari semua data sensor dikalkulasikan pada ECU. ECU terletak di bagian kanan rangka ini ya, ECU-nya. Nah, jadi di setiap sensor ini jika terjadi kerusakan atau terjadi putus pada kabelnya, maka akan muncul kedipan. Jika TP sensor terjadi kerusakan, maka muncul kedipan 8 kedipan. Kemudian ya CV itu 29 kedipan. Kemudian injektor itu 12 kedipan. Kemudian ke bagian kanan head cylinder yaitu O2 sensor, di bagian bawah sana itu 21 kedipan. Kemudian bagian EOT, bagian head sebelah kiri itu 7 kedipan. Dan untuk CKP di bagian rotor dan stator itu ada sensor CKP, itu jika terjadi kerusakan itu muncul kedipan 52. Kemudian untuk ECM, kalau ECM terjadi kerusakan itu ada kedipan 33. Di sini letak ECM.
Nah, di sini lihat indikatornya. Oh, nah di sini ada indikator. Di sinilah kalau kita akan melihat kedipan. Nah, kalau ini dalam kondisi normal, jadi tidak ada kedipan. Nah, baik. Mungkin itu saja pembahasan mengenai posisi sensor, fungsinya, dan kedipan jika terjadi masalah pada sensor tersebut. Sekian saja video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.